kira merasa badan dulu Jadi merasa badan kemudian masa Belanda ada sebagai arah koordinat atau kantor hacker sebagai pengawasan kapal-kapal yang berada pada posisi yang di Sunda Kelapa. Mengatakan banyak orang mengatakan kantor hacker atau office hacker. Nah, ini adalah bangunan yang dibangun masa Hindia Belanda 1839. Bangunan ini adalah masih kokoh dan masih kuat. Jati. mental banget Ya, ini bangunan tertinggi Batavia dan ini memang Batavia. dulu ini pabrik Ya, ini yang paling tertinggi. Ya, sekarang mungkin Jakarta mau ya sekarang udah mau kalah dengan gunung yang lain. Ya, itulah segera kami merasa badan. Ke sana musim baharinya. Di lokasi di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Jakarta Utara. Kunjungan udang 1152 dibangunnya musuh bahari masa Belanda dari 1652 sampai 17 Jakarta. Blok A, Blok B. Pakin, seperti terakhir, Pakin itu adalah perusahaan kapal Indonesia. Dan Pakin. Ini sekitar tahun 80, tahun sekitar 70, baiklah. Sudah berdiri seperti ini. Kalau tahun 40 tahun kita 20 ini masih banyak kapal-kapal atau air. Ya, jadi ini kali menyatu sama laut. Jadi aktivitas dari laut kapal sampai ke Gajah Mada itu bisa. Sekarang itu air dulu ada pintu air. Nah, jadi kali sama laut tuh 3 kali di pinggir. Terus sedikit akar-akar kapal bisa jangkau sampai kali Ciliwung ya. Karena penelitian seorang arkeolog penelitian air laut akan 7 tahun, 1 tahun di Masinti. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, kita menuju ke koleksi bahari museum karena masih ada 15 ruangan lagi. Rumah foto atau banner yang abad 17 masa Khusus Belanda yang ada nama Benteng Kota. Nah ini yang kurang lebih sekitar 5.000 meter atau 5 kilo ya. oh itu yang dulunya Ya, tapi saat sekarang hanya tinggal ini kebun teh puncak Bogor kelihatan. Ini adalah Kali Ciliwung, belahan Benteng Kota, kali besar atau Kali Ciliwung. Ini Sunda Kelapa. Sunda Kelapa adalah sejarah awal Jakarta, belum ada nama Jakarta. Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Jakarta. Jaya artinya sukses. Kenapa namakan Sunda Kelapa? Karena banyak pohon kelapa dan banyak pahlawan Sunda. Nah, gedung inilah sudah 350 tahun yang didirikan masa Khusus Belanda 1652 sampai 1774, digunakan sebagai gudang rempah. Nah, inilah semua dari kayu jati. Nah, contoh rempah-rempah adalah yang dikuasai orang Belanda. Inilah yang terbesar di Asia Indonesia namanya pergudangan Belanda. Nah, itu adalah seperti kayu manis, cengkeh, pala, lada, itulah rempah-rempah yang dikuasai oleh Belanda, ditampung di sini sebelum dikirim ke Eropa dan ke Kanada. Nah, setelah Jepang masuk, gedung ini diambil alih, digunakan sebagai gudang logistik perlengkapan perang Jepang. Setelah Indonesia merdeka, diambil juga yang beralih digunakan sebagai gudang PLN penuh dengan kabel-kabel atau berupa kantor Telkom. Nah, setelah itu baru dibubar, direnovasi oleh Pak Wali Sedikit, mungkin sekitar berdirinya Khusus Bahari atau diresmikannya 7 Juli 1977. Nah, itulah sampai saat sekarang nama Museum Bahari sudah usia menjadi museum yang kurang lebih sekitar 37 tahun. Jadi setiap tahun di sini ada fair pasar ikan atau ulang tahun Museum Bahari. Dan inilah salah satu sejarah bangunan gedung. Nah, tahap pertama bangunannya adalah gedung A atau blok A 1719 dan blok C tahapan kedua adalah 1773 dan blok B adalah 1774. Ini kurang lebih area bangunan ini hampir 1 hektar. Cuman bawahnya sudah diuruk 1 meter 10 cm, jadi pilihnya pendek. Ya, jadi misalnya pendek ya. iya Ini hanya miniaturnya. Ini besar kapal panjang 31, lebar 8 meter. Itulah besar kapal. Inilah yang membuat skillnya sekitar abad ke-7 yang peninggalan nenek moyangku orang laut. Nah, ini gubernur Belanda pertama, Jan Pieter Soenkoen, yang dia mengatur semua bisnis Perusi. Ya, Perusi singkatan dari Neder Oost-Indische Company. Jan Pieter Soenkoen ya. Yang mendirikan Jayakarta adalah ya, Fatahillah. Ya, kalau mengusir Portugis lawan itu ya Fatahillah, maka dia meninggal dan memiliki sakit dan keturunan dengan penerus perjuangan namanya Jayakarta. Jayakarta
Nah itulah sampai dia berhasil juga. Jadi Jakarta ini nama kota Belanda, bukan Belanda lagi, Batavia. Makanya lah jadi berubah terus kan namanya Jakarta dari pahlawan Indonesia kita yang berhasil, nama Pangeran Jayakarta. Kalau orang dulu Jakarta. Jadi Jakarta gitu ya. Nah ini sisa provinsinya. Ini namanya guli-guli atau kayu. Ya. Itu tempat air minum dulu pakai gentong dari kayu ini. Ini perahu yang sudah diberi tangan. Ambil aja. Ini perahu aslinya yang membuat skillnya abad ke-7, tapi yang dibuat di Kanada tahun 1986. Sampai Vancouver lewatin Samudra Pasifik. Ya, langsung ke Kanada, Amerika 60 hari ya, dulu sampai sekarang ya. Ini kan on terus, ini Morangke, ini sudah kelapa, ini pelabuhan tertuan di kita kan sudah kelapa. Yang kedua Tanjung Priok, ini on terus datang ke sini belum? Kita sering dari kampung sini ya, dengan kapal itu ke sana itu saya bisa sehari mengantar 4 kilo. Bisa nginep di Pulau Bidadari. Kalau mau nginep itu 1 pulau, jadi nginep di sana dengan makanan itu mau dorong atau berpaket. Kalau perahunya memang hanya di sini suka. Sudah setengah itu sampai diambil sampai pagi mau pulang, dia sambil mancing mungkin ditunggu karena dia nggak mau besi. Kalau yang ada benteng itu namanya benteng Ngartil atau benteng Pulau Kelor. Nah, ada Pulau Kelor tuh masih ada yang ada pernikahan siapa sih? Yang akhirnya di pelanggar nggak boleh jadi tetap, tapi kan sampahnya kan berantakan kayak raya. Ada pro dan kontra, boleh dan enggak. Tapi malah orang pada pengunjung ke situ senang. Nah itu untuk buat banyak pengunjung juga benar, bagus juga. Enggak terus dulu pengen pelabuhan penuh, maka buat dibentengin dan sebagai akses bisnis tentang apa pusatnya di sini. Ini baru sembilan orang. Dam, seorang Belanda juga bisa membangun di tengah-tengah air, ke kanal-kanal. Maka dulu aktivitas setiap hari adalah pakai ya. Jadi bentengnya bawahnya bisa buat kapal itu tiba-tiba. Makanya negara yang paling hebat kan arsitek Belanda, air aja bisa 3 rumah itu. Kemudian ada tangga di depan, dalam musim nggak ada tangga, jadi kuli-kuli seorang kita normal dari luar depan karena laut jadi langsung ditulang dulu. Kan berapa kilogram makan lah, cangkulan timbalnya masih kalau kalian mengatakan hook itu perahu dari Borobudur sudah sampai abad 13 bahkan Borobudur ya. nah ini yang dipakai sumpah palapa gajah Mada. Jadi dia melihat hanya di relief batu candi dan bisa membuat yang sebenarnya, padahal membuatnya itu seorang apa varian gajah Mada. Ini perahu Kiting dari Kalimantan yang sudah kemarin dari festival Gunung Kudus yang di depan Palmerah yang ada gedung Kompas. Nah, inilah karena di bawah pulau nggak mungkin ada bahari ya kontak kepala museum dan di kontak antara koordinator sana, udahlah bikin surat aja bahwa itu bahari. Lumayan dapat sumbangan 2 satu ini satu lagi itu. Oh yang itu. Oh itu. Buat kalau sana buat Sungai Kapuas ya sana. Jadi buat seberangan aja. Dari dulu. Kalau ini cukup dari itu yang angka 7 dan dipakai pasar apung. Jadi proses pembuatan satu batang kayu, dia dipanggang, dibakar, mengembang. Setelah itu mekar. Nah, sudah mekar dia lebar 60 cm. Setelah itu dipanggang lagi dan mengembang lagi sampai selebar 80 cm. Tambahin papan kecil. Inilah perahu dari Kalimantan Selatan, nama perahunya Cukup Barito, seorang arsitek Kalimantan Selatan, seorang dari Denmark, Mr. Heck. Jadi kalau di Ya. Ini yang pertama adalah Kapten Bapak Yos Sudarso atau Yos Sudarso Komodo ya. Ini adalah ada John Lee, Usman, Harun, dan Mata Dinata. Terakhir ada Bapak Arifin. Ini semua yang masih ada yang sudah telah gugur, ada yang masih menjabat dari masa presiden yang dulu sampai sekarang. Mungkin kalau sudah perubahan total ya. Nah, sejak Jokowi sekarang ini udah akan dirombak semuanya. Dan ini adalah ada ya sekitar lulusan angkatan laut, maka di casting dulu di laut 2000.
Nah, ini namanya perahu Dewa Ruci yang seorang arsitek Jerman. Maka ini sempat mengelilingi dunia, misalnya bendera-bendera. Oh bener. Sekarang masih ada di Surabaya. Oh ditaruh di Surabaya. Masih gunakan juga. Kayaknya udah ada aja di pelabuhannya. Ada berapa dua ya? Nah, ini miniatur kapal Macan Tutul yang dipakai Kapten Bapak Yesus Sudah di Laut Arafura atau Laut Aru ya, 1942 masalah. Terus 19. Pembebasan Irian Jaya. Kan dia sempat meninggal dan kemarin hancur. Nah itu perahu lancang kuning yang warna kuning yang dipakai antara pelabuhan Malaysia, Singapura. Nah yang ini gulingan mete dari Madura. Ini bawa transportasi ke Kalimantan, Madura, Kalimantan. Nah ini satu batang pohon ya. Ini satu batang pohon. Iya, terus dipahat jadi perahu. Modelnya Kalimantan sama, ya. Cuma modelnya agak dipanggang, dia hanya manual saja. Jadi memang besar kayak seperti ini sama dengan kayak dari Irian. Irian tuh ada 12 meter, satu batang pohon tanpa sambung. 3 bulan mendarat dari Papua sampai Jakarta masuk ke koleksi ke Bali. Itu yang sempat mengelilingi ke beberapa pelabuhan seluruh Nusantara. Itulah perahu cantik Irian. Muhammad Sulaiman Effendi tahun 1988 masa Presiden Soeharto. Saya sudah lebih alami, Lebih sampai juga. lebih manual ya. Ini satu batang pohon tanpa sambung. Jadi 15 orang nih di sini. Di atas lah ini. Oh iya. Ini ada 3 motif, merah, putih, hitam. Putih adalah tulang manusia, merah adalah darah manusia, dan hitam kulit orang Papua. Jadi dia mengenai pas juga.